Sibukkan diri dengan ayat-ayat ini ya. Tujuan kami membaca ayat ini, tentu saya berharap Allah SWT mudahkan saya pertama mengamalkan, bukan cuma mengucapkan, juga teman-teman sekalian. Al-Imran surah nomor 3, 133 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian. Apa maknanya? Sibukkan dirimu. Mulai sekarang waktumu pakai untuk pengampunan dari Tuhanmu. Salah, ya Allah maafkan, ampuni saya, tobat. Dan sibuk dengan amal soleh, kejar surga, supaya kau masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Takwa, patuh ya. Mulai sekarang itu kita sibukkan diri. Kalau antum sudah mulai belajar, sudah mulai faham, terapkan agama. Lalu apa setelah itu? Istiqomah saja. Udah antum kerjakan sampai mati. Ajal akan datang, kita tidak tahu kapan dan siapa lebih dulu yang meninggal di antara kita. Tapi kalau kita sibukkan dengan itu, aman. Ayat 134-nya, siapa orang-orang yang bertakwa itu? Bagaimana caranya supaya kita bisa istiqomah baik dalam agama Allah, tertutup pintu-pintu syaitan? Allah ajarkan caranya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal qadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang suka menafkahkan hartanya, sedekah, supaya sedekah perintah Allah, lawannya bakhil. Ini perintah syaitan. Ingat tadi syaitan dalam surah Ibrahim ayat 22 memang membangun angan-angan kosong. Yang kedua, di sini dikatakan yang pertama yaitu orang-orang yang menafkahkan harta mereka baik di waktu lapang maupun sempit. Biar baik dia kaya ataupun dia miskin, pas-pasan atau ada kelebihan, tetap dia sedekah sehingga tertutup pintu-pintu syaitan. Kemudian yang kedua, dan orang-orang yang menahan amarahnya, tidak mudah emosi kecuali terjadi pelanggaran agama. Nabi SAW tidak marah kecuali terjadi pelanggaran agama. Selain daripada itu beliau mudahkan semua. Ini juga resep awet muda. Yang ketiga, dan suka memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Kapan antum ada orang buat zalim? Sudah saya maafin karena Allah. Masalah dia tidak minta maaf ke kita, itu urusan dia sama Allah. Yang penting kita maafin dulu antara kita sama Allah. Kalau kita ucapkan di depan mata dia, kau sudah saya maafkan, maka lepas dari hukuman Allah dia. Tapi kalau kita hanya hati-hati sama Allah, ya Allah saya maafin orang ini, maka dia untuk selamat dari hukuman Allah, dia harus minta maaf. Berarti tetap bisa kena hukuman sama dia. Tapi tugas kita adalah memaafkan dulu. Kalau kita maafin orang, hati kita jadi bersih. Kita jadi tidak terbawa dengan kebencian yang tidak perlu. Ada sesuatu yang menyakitkan teman-teman, antum anggap seperti antum tidak pernah dengar. Saya kadang-kadang kalau dengar ada kata-kata, ada cacian, baik itu di medsos atau apa, sampai ke telinga saya atau saya baca, saya anggap seperti saya nggak pernah baca. Tetap berjalan. Kalau enggak mengganggu jiwa kita, akhirnya dakwah terganggu, ini terganggu, enggak, biasa aja. Tidak ada pengaruhnya kok gitu ya. Orang mengucapkan terserah dia mau bicara apa. Ayat 1:3 namanya, tambahannya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallahu wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menganiaya diri mereka sendiri, maksudnya buat dosa. Ini masih masuk kategori hamba-hamba Allah. Syaitan berhasil menggoda dia. Apa yang dia harus lakukan? Ingat Nabi Adam tadi. Buat salah langsung kembali kepada Allah. Artinya orang-orang yang pada saat mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, maksudnya maksiat, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedang mereka mengetahui. Udah tahu riba, zina, bohong, haram, berhenti. Udah. Saya lakukan dulu ya Allah, astagfirullah wa atubu ilaih, perbaiki ke depan. Ingat, semua permasalahan hidup yang terjadi itu karena rusaknya hubungan kita sama Sang Pencipta Allah. Antum gak usah sibuk cari masalah di tengah-tengah, kenapa ini, kenapa caci maki saya, kenapa. Langsung istighfar kepada Allah. Karena hubungan sama Allah baik, Allah tanamkan kecintaan di tengah-tengah masyarakat. Kecuali memang yang benci antum orang-orang buruk memang dasarnya. Nabi SAW dibenci oleh para munafikin, orang-orang kafir, itu wajar.
Tapi kalau ada orang yang baik, orang soleh benci antum, tanda tanya, ini kenapa antum dibenci? Kita muhasab, istighfar kepada Allah SWT. 136 Allah mengatakan, ulaika jazaohum magfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itu balasannya karena perbuatan-perbuatan tadi, ampunan dari Tuhan mereka, dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Orang beriman itu enak sekali teman-teman. Kalau untuk mengikuti konsep syar'i ini enak. Kita harus jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, senyum, bantu orang susah, jenguk orang sakit. Perbuatan yang enak semua, bagus, pahalanya besar, mati masuk surga. Nah, dapat segala macam fasilitas. Di dunia sudah bahagia, di akhirat bahagia. Di dunia nama kita baik, di akhirat juga baik kehidupan kita. Untuk apa jadi orang jahat ini? Nggak ada gunanya. Orang jahat sama kita tuh biarin aja dia, urusan dia sama Allah. Yang penting jangan kita. Kalau orang bermasalah sama kita, kita akan panen pahalanya. Jangan kita punya masalah sama orang, karena akhirnya pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan akan diambil. Ya. 137-nya, qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzimin. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Banyak kejadian, tenggelamnya Fir'aun, hancurnya kaum Lut, hancurnya kaum Syuaib. Banyak kejadian telah berlalu, peraturan-peraturan Allah, hukuman-hukuman Allah. Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikan bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul itu. Cuma jadi kenangan. Oh ini piramidanya Fir'aun, oh ini muminya, oh ini dulu keretanya, oh ini cuma kenangan. Hilang semua. Allah menyebutkan, ini kenapa kita tadabbur ayat Al-Quran teman-teman, tidak ada peringatan lebih baik dan lebih hebat daripada Al-Quran. Allah bilang 138, hadza bayanun linnasi wa hudan wa mau'idatun lil muttaqin. Al-Quran ini yang sedang kamu baca adalah penerangan bagi seluruh manusia, petunjuk yang paling baik, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kalian sudah beriman, sudah bertakwa kepada Allah, berusaha istiqamah, Allah bilang 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu bersikap lemah karena ini cuma menjatuhkan citrahmu, karena ini cuma menghinamu, ini cuma menipumu, ini cuma mengganggu keluargamu. Allah bilang jangan kau bersikap lemah. Jangan pula kau bersedih hati, padahal atau karena kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Kita tutup dengan ayat 140-nya. Allah mengatakan, in yamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Sebenarnya ayat ini turun tentang masalah jihad, para sahabat yang terluka di perang Uhud. Kata Allah SWT, jika kamu pada perang Uhud mendapatkan luka, maka sungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapatkan luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, supaya sebagian kamu dijadikan gugur sebagai syuhada. Kalau seandainya semua pasukan Islam menang terus, nggak ada yang mati, nggak ada syuhada. Ada keutamaan orang mati syahid, dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Jadi kita tarik pelajaran di pelajaran malam kita ini teman-teman dari ayat ini 140 surah Al-Imran adalah kalau ada orang yang menyakiti antum, menggibah, memfitnah, mengambil hak antum, terus antum lihat kok orang itu baik-baik saja ya? Tidak. Dia sangat menderita. Sangat menderita. Cuma antum tidak tahu saja. Allah punya cara. Allah akan hukum dia, buat dia gelisah, buat dia sakit, segala macam cobaan datang, peringatan sampai dia taubat. Sama tidak taubat akan tersiksa terus. Jadi tidak ada namanya orang tidak dihukum, itu mustahil. Ya. Allahu a'lam.